Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang perilaku. Perilaku ini menjadi kajian yang enak di semua disiplin ilmu. Kenapa? Karena perilaku ini berhubungan dengan manusia. Sementara banyak ilmu yang tak lepas dari sumber daya manusia. Yang oleh karena itu perilaku ini banyak sekali sudut pandang terhadap perilaku. Dimulai dari psikologi, dimulai dari ilmu pendidikan juga mempelajari perilaku. Jadi tidak ada sebenarnya ilmu yang tidak mempelajari perilaku manusia jika itu berkaitan dengan sumber daya. Nah, dalam hal prinsip-prinsip kesehatan dan keselamatan kerja juga begitu. Bagaimana seorang manajer bisa membuat karyawannya itu berbudaya ketiga, kesehatan dan keselamatan kerja. Maka oleh karena itu sedikit kita ulas apakah itu perilaku. Perilaku itu kalau dalam bahasa Inggris kan behavior. Sering juga diartikan tingkah laku. Sering juga disebut sebagai perangai. Perangai itu juga tingkah laku, tetapi perilaku tidaklah sama dengan perbuatan. Jadi ketika Anda melihat orang berbuat sesuatu, katakanlah dia melempar benda karena marah, belum tentu kita bisa menyebut perilaku dia itu orang pemarah. Belum tentu, karena perilaku itu adalah tindakan yang membentuk pola dari seseorang yang teramati dan konsisten, relatif permanen pada kondisi yang sama. Nah, itu baru disebut perilaku. Misalnya seseorang apabila disuruh memakai helm, dia marah, selalu itu terus, maka itu disebut perilaku dia itu tidak berbudaya kesehatan dan keselamatan kerja. Kenapa? Karena begitu ditegur dia itu marah, harusnya dia kan ngikut. Nah, itulah contoh perilaku, suatu tindakan yang berulang-ulang, yang teramati. Dari mana perilaku itu hadir? Banyak penelitian tentang perilaku dan teori-teori yang menjelaskan perilaku manusia. Sebenarnya kalau kita bagi itu tak lepas dari tiga saja. Pertama, teori yang disebut stimulus respon. Stimulus respon itu artinya manusia itu diberi stimulus, rangsangan atau katakanlah aksi, maka manusia akan memberikan reaksi, merespon. Nah, itulah yang melahirkan perilaku. Teori itu disebut teori klasik, itu artinya ya sangat klasik lah. Menganggap manusia itu sebagai makhluk mekanik yang tidak punya inisiatif, yang hanya memberikan respon seperti robot. Nah, teori itu digagas oleh Thorndike nama itu, dan teman-temannya banyak lagi waktu itu. Lalu teori itu tidak begitu memuaskan karena ternyata manusia mampu membuat kecerdasan. Sedangkan hewan saja bisa melakukan suatu naluri kecerdasan. Misalnya monyet dimasukin dalam kerangkeng lalu taruh pisang yang jauh dari jangkauannya, tetapi diberi sebuah kotak dan tongkat, maka monyet itu menyusun kotak-kotak dan mengambil pisang tadi. Apalagi manusia dalam mencari makan kan, tentu ada inisiatif. Nah, oleh karena itu muncullah teori kognisi sosial. Teori kognisi sosial ini banyak juga penggagasnya dan teori ini berkembang. Termasuk Gardner yang mengatakan kecerdasan jamak. Menurut dia kecerdasan itu banyak. Olahraga termasuk cerdas, seni termasuk cerdas, matematika termasuk cerdas. Nah, itu Gardner kan. Nah, lalu teori kognisi sosial ini sebenarnya kan digagas itu oleh Skinner. Dia memperkenalkan bahwa manusia itu tak hanya menerima respon, tidak hanya memberi respon, tetapi juga bisa diberi penguatan. Nah, disitulah lahir istilah reinforcement itu. Apabila dia diberi sanksi, maka dia takut, maka dia berbuat untuk sesuai dengan yang diinginkan. Jadi berperilakulah dia, karena ada kecerdasan di situ. Nah, lalu Albert Bandura namanya, dia juga melakukan seperti itu, berteori bahwa manusia itu mampu meniru, mereplika. Jadi kalau dia lihat seseorang yang sesuai dengan kondisi idealnya yang dia inginkan, maka dia akan meniru orang itu. Jadi
ternyata manusia tidak hanya sekedar memberi respon terhadap stimulus yang diberikan. Nah, yang ketiga ini teori kita sebut humanistik, aliran humanisme. Nah, mereka menganggap manusia ini sungguh luar biasa. Andaikan manusia ini dibuang di hutan, dia pun juga tetap akan menjadi cerdas. Nah, begitu istilahnya. Dia tidak tergantung begitu totalitas pada lingkungan hidupnya. Nah, kalau teori humanistik ini menepis faktor lingkungan mendominan pada perilaku manusia. Nah, ini penggagasnya banyak, dan ini terbarukan, ini seolah teori terbaru, yaitu orangnya misalnya Carl Rogers, Hilda Taba, dan lain-lain, termasuk Maslow. Maslow juga mengatakan demikian, sehingga lahir teori kebutuhan hierarkis dia kan Maslow tidak memperhitungkan kondisi lingkungan itu, artinya manusia tidak terpengaruh oleh lingkungan. Jadi perilaku manusia itu, maka kalau kita sedang melakukan studi, ya kita gabungkan dari tiga itu. Manusia tak lepas dari respon, tak lepas dari stimulus, manusia tak lepas dari kecerdasan, manusia tak lepas dari humanistik. Itu dia. Lalu sikap. Perilaku itu sesungguhnya lahir dari sikap. Sikap itu tidak sama dengan perilaku. Sikap itu respon, tetapi belum terwujud, belum dilahirkan. Dia ada di kepala, semacam ide, semacam gagasan. Jadi tidak bisa kita mengatakan orang yang memiliki sikap idealis harus terbukti dengan perbuatannya dalam satu ketika. Belum tentu, karena walau bagaimanapun dia manusia. Misalnya seorang yang disiplin, sikapnya disiplin, tetapi begitu berbaris ada gempa, dia lari juga kan, hilang disiplin saat itu. Itu menandakan sikap dengan perilaku itu belum tentu 100% sikap A maka perilaku A. Belum tentu, karena sikap belum terlahir. Tetapi tentu besar kemungkinan sikap orang yang idealis, perbuatannya akan idealis, sehingga berperilaku idealis. Sikap orang yang berhati-hati, meminimali risiko dalam bekerja, otomatis perilakunya pun berbudaya kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, itu dia sikap. Jadi sikap itu makanya dalam penelitian instrumen yang digunakan itu dia tidak bertanya ya atau tidak, tetapi bertanya tentang penilaian seseorang. Misalnya, saya merokok dalam bekerja, jawabannya setuju, kan sikapnya menganggap merokok boleh dalam bekerja. Lalu ada juga yang mengatakan tidak setuju. Nah, makanya instrumen untuk sikap itu biasanya berisi pernyataan di mana orang yang diteliti akan menjawab setuju atau tidak setuju. Itu dia, karena tidak berhubungan secara langsung dengan kognisi. Ranah sikap itu dalam dunia pendidikan disebut afektif. Nah, kalau tindakan itu kan ranah psikomotor. Setelah kita belajar tentang sikap, bahwa sikap melahirkan pengetahuan, selanjutnya kita mengulas tentang pengetahuan. Sikap melahirkan perilaku. Jadi kalau kita sederhanakan, misalnya ini perilaku I, maka I ini dipengaruhi atau depend on X. X itu ialah sikap dan pengetahuan. Ini saja dulu, kalau variabelnya tentu banyak. Sikap, pengetahuan, tentu ada faktor lain yang membuat orang berperilaku kan. Tapi sekarang kita di dunia kerja tentu membahas perilaku itu lahir dari sikap dan pengetahuan. Lalu pengetahuan itu adalah kumpulan informasi yang diketahui oleh seseorang dalam kognisinya. Jadi pengetahuan itu, kalau kita bertanya kenapa orang yang berpengetahuan sama tetapi berperilaku berbeda, kan ada begitu. Mereka sama-sama ikut pelatihan, tapi yang si A dia setelah ikut pelatihan dia rajin bekerja, yang si B tidak. Kenapa demikian? Karena ternyata pengetahuan itu tidak seluruhnya memberikan makna kepada orang. Maka ada orang yang membagi pengetahuan itu terbagi dua. Pertama, pengetahuan yang bermakna. Kedua, pengetahuan yang tidak bermakna. Nah, itu dia. Lalu proses mendapatkan pengetahuan itu tak bisa dipungkiri. Satu, melalui indera. Indera itu ya fisik zahir. Apakah itu membaca, mendengar, melihat, mengamati, eksperimen, observasi, dan lain-lain. Yang kedua ada namanya intuisi. Intuisi itu adalah seolah-olah objek mendekati subjek. Kalau
perolehan pengetahuan melalui eksperimen, artinya subjek mendekati objek. Kalau intuisi terbalik. Si subjek diam, objek datang. Contohnya kebenaran wahyu. Nah, itulah contoh proses perolehan pengetahuan tentang kebenaran. Manusia itu kan selalu mengejar kebenaran. Manusia selalu mengejar kebenaran. Nah, oke, lalu tahapan pengetahuan. Tahapan pengetahuan itu artinya proses-proses, langkah-langkah pengetahuan itu menjadi bermakna bagi seseorang. Pertama sekali tentu informasi. Seorang guru hanya mampu memberikan informasi. Sebenarnya, bagaimana informasi tersebut berubah menjadi pengetahuan, disitulah peran teachingnya guru. Anda bayangkan seandainya guru tidak ada, memang tidak akan mudah pembelajaran itu terjadi karena yang diperoleh oleh siswa hanya pengetahuan informasi, tidak akan merubah kepada perilakunya. Kenapa? Karena dia tidak melihat sosok ideal yang akan diperhatikannya. Seorang guru agama yang berpakaian rapi, pakai peci, membaca ayat-ayat dengan tartil, itu akan berbeda dengan ketika dilihat di YouTube. Siswa melihat akan berbeda dengan dia melihat gurunya, karena ada hubungan psikologis. Nah, lalu yang kedua ada namanya skemata. Setelah orang menerima informasi, ada namanya skemata, yaitu suatu pola pemikiran pada kognisi manusia yang abstrak diibaratkan di kepala nih, yang menentukan kategori serta hubungan antar informasi itu. Misalnya, ketika kita mendengar adanya kecelakaan, maka skema kita langsung meletakkan informasi kecelakaan ke dalam dunia kerja misal. Ketika ada informasi tentang pemenang pemilu, maka skemata kita langsung meletakkan ini biliknya letaknya di politik. Nah, skemata itu menentukan seseorang dalam kecepatannya mengolah informasi. Ini bisa dilatih. Nah, setelah pengetahuan dan informasi tersebut terkotak di dalam kognisi seseorang, maka kemudian itu menjadi prior of knowledge, atau katakan stepping stone, batu loncatan. Orang itu menjadi pengetahuan yang pertama bagi dia itu. Karena itu masih dia hanya baru mendefinisikan dan mengkategori. Nah, hubungan-hubungan satu informasi dengan hubungan informasi lain, dia menarik kesimpulan, terjadi asimilasi. Asimilasi itulah yang pada akhirnya menyahirkan kesimpulan dan menjadi pengetahuan yang meyakinkan. Kalau dalam agama itu kita kenal hakul yakin. Jadi tidak sekedar ilmu yakin. Nah, atau pengetahuan yang mencerahkan. Memang dia berubah. Pengetahuan menjadi iman, atau iman dilengkapi pengetahuan, kemudian dia beramal dan itu menjadi perilaku. Nah, begitu juga orang di dunia kerja. Orang yang disiplin itu karena perilaku disiplin itu lahir dari sikap dan pengetahuannya. Pengetahuan itu benar-benar meyakinkan dia. Nah, jadi ketika tenaga kerja Anda sudah diberi pelatihan macam-macam, ternyata belum juga berhasil, itu ada dua kemungkinan. Pertama, trainernya tidak baik. Maksudnya tidak piawai dalam memberikan mentransformasi agar berubah menjadi perilaku. Kedua, memang Anda salah orang dalam menempatkan seseorang ke dalam bidang tertentu. Nah, jadi contoh-contoh misalnya perilaku orang bisa berbudaya K3 ya. Itu kaitannya dengan pengetahuan dan sikap. Pertama misalnya ada safety sign. Safety sign itu kan sesungguhnya memberikan informasi. Memberikan informasi sehingga misalnya jalan licin itu kan merupakan informasi. Lalu orang yang lewat akan melihat gambar, dia akan masuk ke dalam sikapnya, masuk ke dalam pengetahuannya bahwa ini adalah licin. Maka perilakunya bagaimana? Dia akan berhati-hati berjalan. Mungkin jingkrak-jingkrak dia berjalan. Nah, lalu ada lagi misalnya pengadaan pendidikan dan pelatihan. Nah, itu kan masuk ke dalam ranah kognisi. Ditambah pengetahuan karyawan. Supaya dia dalam bekerja lebih beradab dia kan. Kalau adab itu kan artinya semacam budaya yang lahir dari proses pengetahuan itu dan sikapnya. Ya itu dia kan. Berbeda kalau akhlak itu lahir dari imannya. Nah, lalu kemudian ada lagi punish and reward. Yang salah diberi hukuman, yang bagus diberi reward. Nah, ini juga berpengaruh terhadap ranah sikap.
Kan tidak ada pengetahuan di situ. Ketika Anda mengatakan yang berhasil meraih pekerja yang disiplin di bidang ketiga, maka diberi bonus 10 juta. Kan ada pengetahuan di situ, yang ada tuh sikapnya berubah. Saya ingin uang, itu dia. Lalu yang terakhir itu adanya suri teladan. Suri teladan ini amat penting, saudara-saudara. Ini yang ingin perlu saya sampaikan. Berbudaya, tidak berbudayanya seseorang atau tim atau organisasi apapun di negara manapun itu sangat tergantung kepada sosok yang akan menjadi panutan. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Tentu secara rinci ya harus ditambah literatur. Yang saya sebutkan tadi hanya konsep-konsep dasar bahwa perilaku seseorang itu lahir dari pengetahuan dan sikap. Cara membuat sikap menjadi lebih baik itu tak lepas dari adanya penanaman nilai-nilai karena afektif. Kemudian tak lepas dari adanya sosok ideal yang menjadi panutan. Selanjutnya pengetahuan. Pengetahuan itu harus ada katalisator di mana informasi diolah menjadi pengetahuan, selanjutnya menjadi pengetahuan yang bermakna. Istilahnya meaningful learning pada manusia. Salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.